Yohanes 4 ayat 31 sampai 42. Saya membaca 31 lalu saudara membaca 32. Kita bertanggapan. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Ada paling sedikit 3 hal yang Tuhan simpan di dalam bagian ini untuk kita pelajari bersama-sama. Untuk kita boleh menjadi saksi Kristus yang lebih baik, yang lebih setia. Untuk kita boleh sadar apa yang kita kerjakan ini adalah mengerjakan kehendak Tuhan. Untuk kita boleh setia menjalankan panggilan itu. Dan Tuhan menyertai, memberikan kekuatan kepada kita. Dan untuk kita mengetahui bahwa Tuhan memanggil orang itu untuk bisa percaya kepada Dia dengan cara yang berbeda-beda. Ya, mari kita bersama-sama merenungkan 3 hal ini. Apa yang perlu disadari seseorang saksi Kristus? Yang pertama itu adalah berkat bagi kita yang mengerjakan kehendak Allah. Saudara, waktu itu di bagian sebelumnya, murid-murid itu meninggalkan Yesus duduk di pinggir sumur. Saudara, kalau mengingat ya bagian sebelumnya. Dia sangat letih karena perjalanan yang panjang. Nah, kemudian murid-murid itu kan sudah pergi ya, membeli makanan. Dan saat itu di sini mereka kembali membawa makanan yang mereka beli. Ya, lalu setelah kembali, mereka menyuruh Yesus makan. Tetapi Yesus tidak ada keinginan untuk makan. Saudara, murid-murid ngelihat Yesus sudah tidak mau makan. Tetapi murid-murid itu melihat bahwa Yesus tidak ada keinginan makan, saudara. Dan juga sekaligus Yesus sudah tidak letih lagi. Dan mereka melihat bahwa Yesus itu begitu penuh energi. Nah ini saudara-saudara. Yesus mendapat kesegaran yang mereka tidak bisa ngerti. Kok bisa? Kenapa? Tadi kelihatan sangat letih waktu kita tinggalkan. Sekarang begitu bergairah, begitu segar. Mereka tidak ngerti, saudara. Jadi mereka menyuruh Yesus makan. Ayo makan. Makanan yang mereka bawa. Tapi Yesus berbicara apa ketika itu? Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Ini, saudara, bukan teguran, ya. Tetapi ini adalah satu instruksi untuk mencerahkan pikiran mereka saat itu. Karena pikiran mereka itu tertuju kepada hal materi. Makanannya makanan ini yang mereka bawa. Tapi Yesus justru mengalihkan pikiran mereka. Ya, kepada makanan yang mereka tidak ngerti. Jadi saat mereka itu pikirannya tertuju kepada hal-hal materi, Tuhan bicara apa yang rohani. Jadi saudara bisa melihat kontras antara makanan jasmani dan makanan rohani. Makanan rohani ketika seseorang itu sudah melayani saudara-saudara di dalam hal-hal yang rohani, dia mendapat kesegaran. Dia mendapat kekuatan baru. Itu yang tidak bisa dimengerti oleh orang dunia.
yang melihat hanya terbatas kepada hal yang materi. Jadi makanan ini, saudara, digunakan sebagai kiasan, ya, gambaran. Untuk apa yang bisa memuaskan manusia. Makanan. Memuaskan. Ya, memuaskan hati. Jadi hati Kristus itu telah diberi makan, katanya. Hatinya sudah puas. Hatinya sudah segar. Bukan karena makanan yang kamu bawa. Tapi karena apa, saudara? Justru karena dia mengerjakan kehendak Bapaknya. Hati Kristus itu diberikan makan. Semangatnya sudah disegarkan. Apa yang telah menyegarkan dia, saudara? Kita pelajari daripada perkataan selanjutnya. Ini adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh para murid. Murid tidak tahu waktu itu. Mereka belum mengerti bahwa orang yang memberikan hal rohani itu juga menerima sesuatu dari Tuhan. Ini menjadi prinsip bagi kita, saudara. Ketika kita melayani orang lain, kita berbicara hal-hal yang rohaniah. Kita bukan hanya memberi, saudara, tetapi kita menjadi penerima. Tuhan yang saat itu sangat letih. Ketika dia berbicara hal rohani kepada perempuan Samaria itu, dia disegarkan kembali. Jiwanya begitu puas. Aku sudah makan. Dan makananku ialah mengerjakan kehendak Bapa. Bicara hal yang rohani kepada perempuan itu. Satu orang sengaja dia harus ke Samaria. Saudara-saudara, kita harus mengerti satu prinsip dari surga. Ketika kita melayani orang lain dengan hal rohani, kita sebetulnya menerima berkat dari Tuhan. Kita tidak pernah habis, saudara. Tidak ada habisnya orang yang terus membicarakan hal-hal yang rohani. Terus keluar seperti mata air. Karena dia menerima, keluar menerima, keluar menerima. Tidak ada habisnya. Dan itu rahasia surgawi yang dibukakan di dalam hal ini, saudara. Demikian Yesus Kristus. Ketika dia memberikan berkat rohani kepada orang lain, dia sendiri diberkati. Prinsip ini harus kita ingat senantiasa, saudara. Damai dan sukacita, kesegaran, kekuatan yang baru, itu bagian daripada berkat yang datang kepada orang yang mengerjakan kehendak Allah. Saudara harus pahami, kehendak Allah itu bukan artinya kita jadi hamba Tuhan, saudara, tidak. Justru saudara dipanggil mengerjakan kehendak Tuhan di dalam bidang saudara masing-masing. Yang tidak mungkin lepas dari hal rohani. Tidak mungkin, saudara. Karena kehendak Allah selalu berkaitan dengan hal rohania. Ini firman Tuhan selalu berkata begitu, saudara. Menjalankan kehendak Tuhan itu senantiasa pasti ada kaitan dengan hal yang rohani. Di tempat saudara di mana saudara dipanggil. Saudara, damai dan sukacita itu bagian daripada berkat yang datang kepada kita yang mau mengerjakan kehendak Allah. Mengerjakan kehendak Tuhan itu satu-satunya jalan bagi kedamaian. Mengerjakan kehendak Tuhan satu-satunya jalan menuju sukacita. Saudara-saudara, mungkin apa yang saudara kerjakan sekarang, kenapa? Saudara tidak rasanya itu saudara berat gitu. Saudara mengerjakan apa panggilan saudara di dalam hidupmu saat ini. Tetapi saudara tidak boleh putus asa. Karena itulah panggilan Tuhan. Bukan sesuai dengan keinginan kita, saudara. Tetapi di situ ada paksaan dari Tuhan. Seperti Simon itu dipaksa memikul salib Yesus. Saudara, tetapi di situ justru Roh Kudus memberikan kerelaan. Saudara harus percaya ini paradoks ini. Saudara harus mengerti. Setiap orang yang dipanggil untuk mengerjakan kehendak Tuhan, tidak mungkin, saudara-saudara, dia mempunyai sesuatu, wah sukarela, saudara tidak. Dia memaksa dirinya. Dia memaksa dirinya tetap di jalan Tuhan, dan Tuhan memberikan kerelaan itu kepada dia. Ini paradoks yang luar biasa, saudara-saudara. Tetapi di dalam hati dia ada damai. Ada sukacita yang tidak bisa diberikan oleh pekerjaan dia sebelumnya. Ini saya rasakan sendiri, saudara-saudara. Saya bisa saja terus stay di Singapura, mengerjakan keinginan saya. Tetapi hati saya tidak ada damai, saudara. Saya dipukul oleh Tuhan. Sehingga saya harus pulang ke Indonesia menjadi hamba Tuhan. Demikian saudara semua. Di dalam kitab suci panggilan Tuhan selalu sama.
Ada kita harus memaksa diri dan Tuhan memberikan kerelaan. Lalu damai sukacita itu berkelimpahan di dalam hati kita. Tuhan, aku tahu aku sudah mengerjakan kehendak-Mu. Salib ini aku pikul demi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu saudara rahasianya. Saudara kalau terus mengerjakan kehendak dirimu sendiri, berkat itu bagi dirimu sendiri. Kosong berkatnya bagi orang lain. Tidak ada gunanya hidup itu. Saudara-saudara, tetapi Tuhan mau engkau menjadi apa? Itu rencana Tuhan. Begitu tingginya, begitu jauhnya daripada rencana kita. Beda jauh. Kualitasnya pun berbeda, saudara. Itu sebabnya kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang taat, pasti selalu mendapat kepuasan itu. Di dalam bahasa Yesus, makanan. Kita selalu mendapat makanan untuk dimakan. Jiwa kita menjadi puas. Saudara, berbeda sekali dengan kita mengerjakan kehendak kita sendiri. Kepuasan yang diberikan oleh Tuhan itu. Nah itu saudara, kepuasan itu tidak mungkin diketahui oleh mereka yang tidak pernah terlibat di dalam pelayanan. Kepada kehendak Tuhan. Melayani sesuai kehendak Tuhan, saudara. Ini prinsip yang Tuhan ajarkan kepada para murid. Saudara, Yesus mendapatkan kekuatan dan kesegaran yang luar biasa ketika dia mengerjakan kehendak Bapa. Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Susah. Saudara, seluruh hidup Yesus salib semua. Kita kalau mengikut Dia ya begitu, saudara. Tetapi sukacitanya Tuhan berikan, kekuatannya Tuhan berikan. Untuk apa, saudara? Untuk kemuliaan Dia, itu sebabnya. Saudara, kalau kita selalu mengerjakan kehendak diri, oh kekuatan saya memang hebat di bidang ini. Oh, hebat saudara. Bukan kemuliaan untuk Tuhan itu namanya. Itu kemuliaan untuk diri. Itu bukan salib, saudara. Itu interest. Itu bukan beban yang sungguh-sungguh dari Tuhan. Tetapi Yesus memikul salibnya sendiri. Saudara-saudara, Dia berkata, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini sesuatu kalimat emas yang harus kita pegang. Yesus sebagai pemimpin kita. Dan Dia hidup untuk mengerjakan kehendak Allah. Ingat senantiasa, saudara. Dia memimpin kita. Dia ingin kita juga seperti Yesus. Seperti Dia. Itu intinya dari hidup Yesus. Esensinya, saudara. Dia hidup untuk mengerjakan kehendak Allah. Dan Yesus mendapat kepuasan yang sejati ketika Dia mengerjakan kehendak Allah. Kita melihat, saudara-saudara, kontrasnya ya. Saya ingin kontraskan, saudara. Yesus yang mengerjakan kehendak Allah dengan setan yang mengerjakan kehendak dirinya. Kita melihat, saudara, setan itu tidak mau mengerjakan kehendak Allah. Di dalam Yesaya 14, itu gambaran, itu perkataan Nabi tentang setan, saudara. Yesaya 14. Itu menuliskan seperti ini. Setan berkata di dalam hatinya itu. Aku hendak naik ke langit. Ada 5 hendak, semuanya dia kehendak dirinya. Aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Waduh. Ini, saudara. Inilah kehendak setan yang menjadi asal muasal dari dosa. Mengakibatkan manusia itu melawan kehendak Tuhan, saudara. Lalu mengikut setan yang tidak mau mengerjakan kehendak Tuhan. Setan itu dikutuk Tuhan, saudara, untuk makan debu seumur hidupnya, bukan? Ini menggambarkan, saudara, bagi orang-orang yang ikut Dia, mengerjakan kehendak dirinya, saudara. Selalu hidupnya tidak ada kepuasan. Hatinya kosong. Dengan kata lain Tuhan berkata kepada setan, bagi kamu hidup itu kering. Makananmu hanya debu saja. Tidak ada rasanya.
Dan Yesaya itu mencatat gambaran Tuhan tentang akhir daripada setan, saudara. Dia yang hendak naik menyamai yang maha tinggi. Akhirnya kalimat akhirnya, saudara, dia diturunkan ke dalam dunia orang mati. Ke tempat yang paling bawah, yang paling dalam di liang kubur. Sangat mengerikan, saudara. Tempat yang gelap dan penuh sengsara itu. Dia yang mau naik, itu bahaya sekali, saudara. Kita harus ikut Yesus. Yesus lain, saudara. Yesus suka mengerjakan kehendak Allah. Kita tahu di dalam surat Paulus kepada jemaat Filipi, ia justru turun. Bukan ingin naik, dia justru ingin turun, mengosongkan dirinya. Ini yang harus menjadi teladan bagi kita semua, saudara. Dia turun, mengosongkan dirinya, menjadi hamba. Dia yang adalah Allah justru menyembunyikan keilahiannya. Itu hebatnya Tuhan kita, besarnya dan keagungannya Tuhan kita, saudara. Dia tidak memamerkan keilahiannya, dia justru menyembunyikannya. Menjadi bayi yang kecil, yang tergantung kepada mama. Saudara, yang harus hidup mentaati tuntutan Taurat. Saudara, betul-betul menjadi manusia dan taat sampai mati. Bahkan mati di atas kayu salib. Itu orang yang mati di atas kayu salib itu dikutuk, saudara. Bayangkan, Tuhan kita turun. Jadi manusia sampai mati di atas kayu salib. Saudara, kalau melihat salib, jangan membayangkan salib yang emas di dalam kalung. Saudara, atau yang tergantung di tembok. Saya suka sekali, saudara, hiasan emas itu apa dari kayu yang bagus ya untuk salib-salib. Tetapi hayatilah salib kayu yang kasar itu, yang dipakai untuk memaku Tuhan kita Yesus Kristus. Salib itu mulia karena siapa yang disalibkan di situ. Salib itu bukan mulia di dalam dirinya sendiri. Tidak ada kemuliaan, itu kutukan di situ. Tetapi salib menjadi mulia karena Yesus yang mulia dipaku di situ. Darahnya dialirkan di situ, saudara. Itu sebab Allah sangat meninggikan dia. Saudara, kita mau ikut Yesus. Turun. Bukan menyombongkan diri, merendahkan diri. Turun. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan di bumi. Ini kontras yang sangat besar antara setan dengan Yesus Kristus. Setan mengerjakan kehendak diri, lalu diturunkan ke kuburan, saudara, yang paling dalam. Dia menghendaki terus naik, lalu diturunkan ke kuburan yang paling dalam. Tetapi Yesus justru mengerjakan kehendak Allah, dan dia mendapatkan berkat. Dinaikkan ke tempat tertinggi. Apakah kita mau seperti setan apa seperti Yesus, saudara? Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Allah bagiku. Saudara, jangan menjadikan perut berhala kita. Akhirnya kita kompromi dan melupakan kehendak Tuhan. Yesus berkata, makananku ialah mengerjakan kehendak Allah. That's the best. Always the best. Saudara pernah merasakan tidak di dalam pelayanan-pelayanan kerohanian saudara, ketika menginjili orang lain, ketika mengikuti KKR regional? Perut saudara yang sakit mah ketika menginjili hilang sakitnya. Pernah tidak mengalami itu? Saya pernah. Saya selalu mengalami hal yang ajaib itu, saudara. Itu karena Tuhan kita. Yesus Kristus berkata, makananku ialah mengerjakan kehendak Allah. Padahal dia sudah sangat letih waktu itu, tetapi mendapat kepuasan, kesegaran karena Injil Tuhan. Saudara-saudara, kita seringkali bingung. Apa yang menjadi kehendak saya? Apa yang jadi kehendak Tuhan buat saya, Pak? Di dalam pekerjaan saya kah? Di dalam pernikahan saya kah? Atau keputusan yang besar yang lain di dalam hidup kita? Saudara, kitab suci memberikan prinsipnya seperti ini. Kita harus mengetahui bahwa yang terutama adalah mengerjakan kehendak Tuhan.
yang dinyatakan kepada kita. Jadi kehendak Tuhan itu ada yang tidak dinyatakan, ada yang dinyatakan, saudara. Ya, yang tidak dinyatakan itu mengenai hari depan kita. Kita tidak tahu, saudara, kapan kita mati, di mana, jam berapa, kita tidak tahu. Ya, tetapi yang dinyatakan kepada kita itu harus dikerjakan, saudara. Berarti ini menjadi prinsip di dalam hidup kita untuk mengerjakan kehendak Tuhan yang dinyatakan di dalam kitab suci kepada masing-masing kita. Taat kepada apa kehendaknya yang sudah dinyatakan melalui firman Tuhan kepada kita masing-masing, saudara. Apa kehendak Tuhan yang dinyatakan kepada kita, saudara? Saya bilang kepada mereka yang belum percaya kepada Yesus, saudara. Tentu kehendak Tuhan adalah percayalah kepada Yesus. Itu kehendak Tuhan yang sudah dinyatakan. Percayalah kepada, maka engkau akan memiliki hidup yang kekal itu. Di dalam bahasa Tuhan sendiri, begini saudara kehendaknya. Bagi engkau yang belum percaya kepada Yesus, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Jadi kehendak Tuhan bagi saudara yang belum percaya adalah percayalah kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamatmu. Itu maksudnya, saudara. Sempit, kecil memang. Hanya Yesus kah? Iya, memang. Hanya Dia, saudara, juru selamat. Jikalau saudara sudah mengaku Kristen, sudah diselamatkan, sudah diberikan Roh Kudus, harus hidup suci. Dan kita taat kepada perintahnya di dalam kitab suci. Maka kehendak Tuhan bagi kita yang sudah percaya banyak sekali, saudara. Salah satunya saya ambil beberapa contoh. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang lain, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuji Bapa di surga. Itu kehendak Tuhan yang di-reveal, yang dinyatakan kepada kita. Terangmu harus bercahaya. Ketika jadi bos yang baik. Jadi bawahan yang baik. Saudara bisa terapkan sendiri di dalam hidupmu. Kehendaknya bagi kita ada yang lain, saudara. Kasihi musuhmu. Dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu kehendak Tuhan yang dinyatakan kepada kita masing-masing. Mengucap syukur senantiasa. Berdoalah senantiasa. Banyak sekali, saudara, kehendak Tuhan dinyatakan kepada kita. Di dalam Roma 12 ayat 1-2. Aku menasehatkan kamu. Ini keinginan Tuhan, saudara, bagi kita. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itu kehendak Tuhan bagi kita yang sudah percaya Yesus. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Dan banyak lagi, saudara, ayat yang lain bicara kehendak Allah bagi kita. Saudara, saya mengutip kalimat Agustinus begini ya. Agustinus itu orang jenius, saudara. Tulisan-tulisan dia banyak yang keluar daripada pemikiran dia sendiri. Ya, bukan dari kutipan orang lain. Agustinus berbicara begini, saudara. Love God and do what you will. Saudara tahu artinya. Cintailah Tuhan dan kerjakan apa yang kamu mau. Waduh, luar biasa, saudara. Artinya, saudara, kalau kita sudah berikan hati kita kepada Tuhan, ya, bahasa Johannes Calvin itu, I give you my heart. I offer you my heart. Sincerely and promptly. Saya berikan hatiku, sanubariku seluruhnya kepadamu, Tuhan. Supaya apapun yang kukerjakan menjadi kemuliaan bagimu. Itu tujuannya, saudara. Agustinus itu mendapatkan dasarnya, prinsipnya, saudara. Kalau kamu mencintai Tuhan sungguh-sungguh, kerjakan apa yang menjadi keinginanmu. Pasti sama dengan keinginan Tuhan karena cinta Dia. Hati kamu sudah diberikan kepada Dia. Kamu sudah diikat. Hati kita itu kemana, saudara, tertujunya? Ya ke situ hati kita itu.
Saudara, kalau hati kita tertuju kepada Tuhan, pasti kita akan senang, tertarik mengerjakan hal rohaniah yang bersifat kekal. Karena kehendak Tuhan itu tidak bisa lepas dari hal rohani, saudara. Kalau kita mengerjakan hal-hal yang rohaniah, kita mendapat berkat dari Tuhan. Damai, sukacita, kesegaran, kekuatan yang baru dipulihkan. Saudara, pernahkah saudara menasehati seseorang dengan firman Tuhan? Lalu dia mendapatkan kekuatan. Bukankah kita bersuka cita? Kalau kita ikut pelayanan, saudara, penginjilan di dalam KKR, melihat anak-anak mendapat berkat firman Tuhan, bukankah kita mendapat kepuasan? Rasanya saat itu saudara tidak makan pun rela. Gitu. Nah itu maksudnya Yesus itu. Makananku yang mengerjakan kehendak Tuhan. Padahal dia pasti lapar, dia pasti letih secara tubuh, saudara. Tetapi dia tidak terima makanan itu. Aku sudah makan. Makananku mengerjakan kehendak Allah. Kepuasannya lain, saudara. Rasanya saat itu tidak makan pun rela. Padahal mahnya sudah kambuh. Saudara, Tuhan sembuhkan seketika, saudara. Dia begitu bersemangat melayani jiwa. Dia lupa tubuhnya untuk sementara waktu. Karena kepuasan bagi jiwa orang lain itu menyerap, saudara, semua energinya itu. Dia mendapat kekuatan yang baru. Yesus seperti itu terhadap perempuan Samaria. Begitu juga kita, saudara. Mendapat berkat saat kita justru membagikan berkat kepada orang lain. Ini yang pertama, saudara. Kita semua diselamatkan untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Saudara tidak boleh lari dari kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan memang susah dikerjakan, tetapi saudara akan mendapatkan berkat dari mengerjakan kehendak Tuhan itu. Yang kedua, kekuatan bagi kita yang melayani jiwa manusia. Saudara, sebagai saksi Kristus, ada satu kekuatan yang diberikan Tuhan kepada mereka yang berjerih lelah untuk jiwa. Kita membaca bahwa Tuhan kita menggambarkan dunia sebagai ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Itu Tuhan sebetulnya mengutip satu pepatah, ya, bahwa setelah menabur benih, lalu petani itu menunggu 4 bulan lagi baru dituai. Nah itu, saudara, 4 bulan lagi. Kamu kan tabur benih, 4 bulan lagi tunggu dong, ya, baru dituai. Tapi Yesus berkata di sini, saudara, tidak perlu tunggu. Lihat sekelilingmu, ladang-ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Itu maksudnya perikop itu. Dan ternyata betul, saudara. Bahwa daerah di Bukit Samaria itu sudah matang. Dan banyak di antara mereka yang menjadi percaya kepada Yesus. Mungkin saat itu, saudara, selesai Yesus bicara kalimat itu kepada murid-murid, ratusan orang itu sedang turun dari gunung. Datang kepada Yesus. Yesus di ayat 37-38 dia bicara begini. Yang satu menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang lain bekerja dan kamu memetik hasil usaha mereka. Saudara, membawa satu jiwa kepada Tuhan itu susahnya luar biasa. Hanya sedikit yang menemukan jalan sempit itu. Itu firman Tuhan sudah berkata begitu. Pekerja untuk Kristus itu menemukan sebagian besar justru, saudara, orang-orang yang diinjili itu tidak mau bertobat dan percaya. Banyak orang yang tidak mau berpaling kepada Kristus, saudara. Itu adalah faktanya. Ya, saudara-saudara. Dan fakta itu harus kita ketahui bersama. Tetapi, saudara, tetap berlaku amanat agung. Amanat teragung dari Tuhan kita. Bahwa kita sudah diutus untuk pergi, saudara. Menjadi misionaris. Kemana kita ditempatkan oleh Tuhan. Yesus mengutus kita pergi, saudara. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu bukan hanya untuk hamba Tuhan, saudara. Untuk semua kita. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Kemana Yesus mengutus kita, disitulah kita menjalankan misi kita. Di tempat pekerjaan kita masing-masing. Di kantor kah? Di sekolah kah? Di rumah kah?
Mungkin di antara saudara juga ada yang diutus Tuhan ke luar negeri. Jadilah saksi. Sama. Amanat agung dari Tuhan sama. Dimanapun saudara ditempatkan Tuhan, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu perintah yang terutama daripada Tuhan kita. Apapun pekerjaan kita. Perintahnya itu tidak pernah meleset, saudara. Mungkin ada yang dikirim keluar kota oleh Tuhan. Jadilah saksi di sana. Jangan pernah lupa ini. Saudara, tertutup oleh gaya hidup dunia. Lalu lupa sendiri saksi Tuhan. Tidak boleh kita melupakan, saudara. Kita tidak tahu kita sedang menabur atau menuai. Itu bukan urusan kita. Selalu perintah dari Tuhan, tabur. Itu. Kita tidak perlu memikirkan hasilnya, saudara. Tetapi masing-masing kita diminta setia kepada panggilan kita. Tuhan akan memberi kita anugerahnya, yaitu kekuatan bagi kita untuk terus mengerjakan. Ada dua hal, saudara, yang Tuhan janjikan. Yaitu upah dan sukacita. Firman Tuhan berkata, penuai telah menerima upahnya, dan dia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Ingat, saudara, selalu. Dalam semua pekerjaan kita mengerjakan kehendak Tuhan, itu ada upah yang menanti kita. Pekerjaan Tuhan itu, saudara, adalah ingatan yang tetap akan janji-janji. Kita akan menerima. Ada upahnya yang disiapkan untuk kita sebagai pekerja-pekerja setia daripada Kristus Yesus. Mereka akan menerima upah pada hari terakhir. Jauh melebihi apapun yang telah mereka kerjakan untuk Tuhan. Upah yang tidak sebanding dengan keberhasilan mereka. Tetapi Tuhan menilai apa, saudara? Jumlah pekerjaan kita. Saudara, jangan pikir Tuhan itu tidak melihat semua pelayanan kita yang kita kerjakan untuk nama Dia. Tuhan tahu siapa yang mencintai Dia. Tuhan tahu saudara bekerja untuk apa. Saudara-saudara, Tuhan sudah menasehatkan kita, jangan bekerja untuk perutmu saja. Tapi bekerja untuk menjalankan kehendak Tuhan itu. Jangan sampai perut kita, saudara, menjadikan kita kompromi. Kita lupa panggilan Tuhan menjadi saksinya. Jangan sampai. Mereka sedang mengumpulkan buah yang akan bertahan ketika dunia ini telah berlalu. Saudara, kita seringkali melihat jerih lelah saya sia-sia. Kata-kata saya tidak berguna. Kita ingat janji firman Tuhan, saudara, di dalam Mazmur 126 saya bacakan kepada saudara. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin, saudara-saudara. Orang yang berjalan maju, dia tidak mundur, saudara ingat. Maju dengan menangis. Kenapa menangis, saudara? Karena menabur benih itu tidak asal. Menabur benih itu harus yang berkualitas. Saudara-saudara, di dalam menaburkan benih dengan yang berkualitas itu memang ada air mata, saudara. Butuh pengorbanan waktu. Butuh tenaga untuk kita belajar firman dengan baik. Saudara-saudara, baru ada jerih lelah sebelum kita menaburkannya. Tetapi itu saudara, orang yang menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ini janji Tuhan, saudara-saudara. Kadang Tuhan mengizinkan anak-anaknya mengalami gejolak hidup yang begitu berat. Untuk apa, saudara? Untuk dipersiapkan menabur benih yang berkualitas itu. Saudara harus tahu prinsip ini. Dan janji firman Tuhan, saudara, bahwa mereka akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Luar biasa. Yesus berkata, penabur dan penuai akan bersama-sama bersuka cita, saudara. Ada kita yang dipanggil menjadi penabur, ada yang menjadi penuai. Pekerjaan sebagai penuai itu kelihatan, saudara, bisa dilihat orang. Ya. Jadi Tuhan menetapkan itu ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menuai. Kalau kita diberikan kesempatan untuk menuai, jangan sombong. Karena bisa mendapat hasil yang banyak. Yesus berkata ada yang menabur, ada yang menuai. Itu sebabnya tidak pernah ada penuaian, saudara, kalau tidak ada penaburan lebih dulu. Jangan menghina orang lain hanya karena kita kelihatan lebih banyak kuantitasnya.
Kita harus memberikan penghargaan yang sama, baik kepada penabur maupun penuai. Jangan sampai kita memberi penghormatan berlebihan kepada penuai, sementara penabur itu diabaikan. Yesus berkata, yang satu menabur, yang satu menuai. Hendaklah kita mengingat kebenaran ini, karena kita semua bekerja bersama-sama di dalam kerajaan surga. Saudara, terkadang kita banyak menabur, tapi tidak pernah lihat hasilnya. Saya cerita, saudara, ada seorang bernama George Mueller, kalau saudara mengetahui orang ini, ya. Dia itu dipanggil Tuhan mendirikan banyak panti asuhan, saudara. George Mueller ini. Dia hidupnya kira-kira sudah 1 abad yang lalu, saudara. Di awal hidupnya, Mueller itu berkenalan dengan 3 orang, saudara. Dia diberikan kesempatan oleh Tuhan, ya. Kenalan dengan 3 orang ini. Lalu dia, saudara-saudara, mulai tergerak untuk mendoakan mereka. 3 orang ini. Satu-satu dia doain, saudara. Supaya mereka percaya kepada Yesus sebagai juru selamatnya. Nah, ini George Mueller, saudara. Meskipun dia dipanggil membuka panti asuhan, ya, tetapi dia itu concern dengan jiwa, saudara. Selalu begitu. Mengerjakan kehendak Tuhan itu pasti ada concern dengan jiwa manusia. Jadi Mueller itu dia, saudara-saudara, berdoa setiap hari untuk keselamatan mereka. 3 orang ini, saudara. Jadi Mueller itu hidupnya lama di dalam dunia. Ya, dia sampai tua sekali, saudara. Tetapi sampai dia meninggal dunia, tidak ada satupun dari orang itu percaya kepada Yesus. Di dalam diarinya dia tuliskan, saudara, bahwa dia berdoa untuk mereka satu persatu setiap hari. Tidak pernah meleset, saudara. Tetapi kita hidup sekarang, saudara. Kita yang hidup sekarang, kita bisa melihat satu fakta yang tidak bisa dilihat Mueller saat dia di dunia ini. Bahwa ketiga orang itu, saudara, betul-betul menjadi percaya kepada Yesus. 2 orang di usia 70 tahun. Dan seorang lagi usianya 80. Baru percaya sama Yesus. Saudara tahu ya, Tuhan itu seringkali menanamkan kepada kita untuk mendoakan orang-orang tertentu. Terus-menerus. Kenapa Tuhan ingin menanamkan kepada kita untuk mendoakan orang itu terus-menerus, saudara? Kalau tidak mungkin ada perubahan yang terjadi pada orang itu. Tidak mungkin, saudara. Itu sebabnya Monica percaya Agustinus akan berubah menjadi orang Kristen yang setia. Dan akhirnya Tuhan memakai dia menjadi bapak gereja salah satu terbesar di sepanjang sejarah. Karena doa mama. Setiap hari bercucur air mata. Agustinus yang tadinya hidup sembarangan itu, saudara, kembali kepada Tuhan. Dan menjadi bapak gereja yang paling penting. Salah satu di dalam sejarah manusia. Doa kuasanya begitu besar, saudara. Dan Tuhan menanamkan orang-orang tertentu di hati kita. Tidak pernah meleset. Setiap hari mendoakan orang itu. Karena, saudara, Tuhan ingin merubah orang itu. Melalui saudara. Jangan putus asa. Mendoakan terus, saudara. Setiap hari doa yang sama is okay. Ribuan kali gak apa-apa. Itu Tuhan yang taruh. 1 orang 70 tahun, saudara, baru percaya. 2 orang 70 tahun, 1 orang lagi 80. Mueller sudah meninggal dunia. Itulah pengertian yang seorang menabur, yang lain menuai. Mueller terus menabur, tetapi orang lain yang menuai. Apakah kita menemukan, saudara, diri kita sedang menabur atau menuai? Yesus berkata, yang satu menabur, yang satu menuai. Di surga kita semua yang berjerih lelah untuk Tuhan akan bersuka cita. Kita semua yang mengerjakan kehendak Tuhan, yang berjerih lelah untuk Tuhan akan bersuka cita ketika melihat jiwa-jiwa yang diselamatkan itu. Saudara, di dunia kita sering tidak bisa melihat hasil jerih lelah kita. Ya, kita seringkali sudah mati dulu. Dan orang-orang yang menuai apa yang kita kerjakan itu bisa bersuka cita. Tetapi pekerjaan menabur dan menuai itu pekerjaan surgawi, saudara. Itu pekerjaan dari satu Tuhan yang menyuruh kita bekerja itu. Satu hari kita akan bersama-sama bersuka cita di surga. Tidak ada iri hati di antara semua orang Kristen di sana.
Sebagian penabur, sebagian penuai, tetapi semua mengerjakan bagiannya yang ditugaskan kepada dia. Dan akhirnya semua bersukacita bersama. Mari kita mengingat, saudara sekalian, selama kita di dunia ini, tidak usah iri di antara kita. Tidak usah ada orang yang menyombongkan diri, bekerja lebih berat, lebih hebat. Atau juga minder karena tidak bisa apa-apa. Karena Tuhan yang sudah memanggil kita. Dia yang sudah memilih kita. Mengerjakan panggilannya yang khusus bagi setiap kita. Ia pasti memperlengkapi kita. Memampukan kita untuk menyelesaikan pekerjaannya itu. Melalui diri kita masing-masing. Setialah dan kita masing-masing menyadari bagiannya. Dan melihat Kristus bekerja memakai kita. Satu hari akan ada upah yang menanti kita. Dan kita akan bersukacita. Terpujilah Tuhan kita. Yang terakhir, saudara. Banyak cara orang bisa percaya kepada Yesus itu. Sebagai saksi Kristus, kita harus mengerti poin ini, saudara. Bahwa banyak cara manusia bisa datang kepada Tuhan. Tuhan yang berdaulat membawa setiap orang dengan caranya sendiri yang berbeda-beda, saudara, untuk datang kepada Dia. Kita membaca di ayat 41, banyak orang Samaria yang percaya kepada Kristus karena perkataan perempuan itu. Tetapi ini tidak lengkap, saudara. Kita baca lagi ayat selanjutnya. Lebih banyak lagi yang menjadi percaya karena perkataan Kristus sendiri. Singkatnya, saudara, beberapa orang dipertobatkan melalui kesaksian dari perempuan itu, ya, dan beberapa orang lagi bertobat karena mendengar Kristus sendiri. Jadi berbagai macam cara Tuhan bisa kerja. Perempuan itu, saudara, setelah kenal siapa Yesus, dia mengabarkannya. Lihatlah Yesus yang sudah membongkar dosaku. Dan mereka semua datang kepada Yesus untuk melihat bagaimana orang itu bisa dirubah hidupnya. Kita mengingat kalimat Paulus, saudara, dalam 1 Korintus 12 ayat 6. Ada keragaman di dalam pekerjaan. Banyak macamnya, saudara. Tetapi Tuhan yang sama yang bekerja di dalam segala hal itu. Tuhan yang sama, caranya berbeda-beda. Itu sebab cara Roh Kudus memimpin semua umat Allah selalu satu dan sama. Tetapi jalan yang dilalui mereka untuk dibawa ke jalan itu seringkali berbeda-beda, saudara. Ada orang yang bertobatnya tiba-tiba. Ada orang yang pelan-pelan, saudara, diam-diam, tidak terlihat. Hati mereka terbuka dengan lembut seperti Lydia di Filipi. Ada yang lain lebih drastis, saudara, sebagai kepala penjara di Filipi itu. Tetapi mereka semua akhirnya dibawa kepada pertobatan. Percaya kepada Yesus Kristus. Meski semua itu tidak dimulai dengan pengalaman yang sama. Roh Kudus punya cara kerja yang berlainan, saudara, untuk setiap jiwa. Cara yang bisa meyakinkan jiwa yang satu bukan cara yang bisa cocok untuk jiwa orang lain. Kita tidak bisa memaksakan, saudara, cara kita sendiri. Roh Kudus kadang-kadang menggunakan cara yang satu, kadang yang lain, saudara, menurut kedaulatannya sendiri. Saudara, Roh Kudus yang menggerakkan kita untuk mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau Roh Kudus tidak bekerja, kita tidak mungkin bisa dilahirkan kembali. Ada orang yang dengar firman Tuhan, saudara. Saya menutup dengan ilustrasi ini. Ada orang dengar firman Tuhan, saudara, tetapi baru 10 tahun kemudian bertobat. Ada juga orang, saudara, mendengar firman Tuhan, tetapi di ranjang kematiannya dia bertobat dan percaya kepada Yesus. Itu Roh Kudus yang bekerja, saudara, dengan cara apapun juga. Ada orang yang bertobat terima Tuhan, saudara, seorang ayah, papa itu. Sudah lama, saudara, dikotbahi anaknya ini. Tetap aja gak mau percaya, saudara. Setiap hari dia khotbahin, saudara, Yesus. Tetap tidak mau percaya. Satu hari, saudara, yang meninggal anaknya duluan. Saudara-saudara, anaknya mati. Satu hari tiba, saudara, papanya itu melihat barang-barang anaknya ini. Dia ingin membereskan, saudara, barang-barang ini. Ketemu di pinggir ranjang, saudara, satu catatan. Anaknya tulis,
Saya sangat cinta sama Papa. Kalau seandainya saya tidak bisa lagi bersaksi tentang Yesus dan membawa Bapak kepada Tuhan, Papa harus tahu ada seorang anak yang terus setia mendoakan Papa supaya Papa bisa bertobat kembali kepada Tuhan sebelum Papa meninggal dunia. Saudara-saudara, saat itu Papa menangis dengan terseduh-seduh. Dan bertobat saat itu juga, saudara. Dia minta ampun kepada Tuhan. Dan Roh Kudus bekerja. Dan dia percaya kepada Yesus sebagai juru selamatnya. Saudara, kesetiaan kita di dalam menjadi saksi Tuhan tidak pernah dianggap remeh oleh Tuhan. Tuhan memakai kita semua yang setia mengerjakan panggilan kita. Setialah, saudara. Pertanyaannya, sama seperti orang yang bertobat dan percaya di Samaria itu, saudara. Kami percaya sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Adakah keyakinan itu di hati kita, saudara? Pertanyaan yang paling penting, saudara, di dalam hidup kita itu, apakah kita sudah sungguh-sungguh sendiri bertobat dan percaya kepada Yesus, satu-satunya juru selamatku, yang hidup, yang menebus dosaku, yang membawaku ke surga. Ini harus menjadi perhatian kita masing-masing, saudara. Kita mungkin tidak tahu tahun berapa kita bertobat, hari apa, jam apa, saudara. Kita percaya Yesus. Pengalaman kita bisa berbeda dengan orang lain. Tetapi ada satu kesamaannya, saudara. Orang yang bertobat, yang sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Apakah kita itu merasakan dari hari ke hari kita makin membenci dosa? Karena Roh Kudus ada di hati kita, saudara. Ini yang harus menjadi introspeksi kita. Apakah kita merasakan setiap hari dari hari ke hari kita makin membenci dosa dan ingin lari menjauh daripadanya? Yang kedua, saudara, apakah kita sungguh-sungguh makin cinta Kristus? Yang kesatu melihat kepada diri, lalu melihat kepada Kristus yang mencintai kita. Apakah kita sungguh-sungguh makin cinta Dia? Apakah kita hanya sandar kepada Dia, saudara? Yakin bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamatku. Aku tidak membutuhkan jimat atau berhala, saudara, ataupun yang lain-lain. Yesus, Engkau satu-satunya bagi jiwaku. Aku mencintaimu. Yang ketiga terakhir pertanyaannya, saudara. Apakah kita menghasilkan buah roh di dalam hidup kita masing-masing? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Firman Tuhan berkata, barang siapa milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara, jikalau kita sudah mengalami hal-hal ini semua, kita hanya bisa bersyukur kepada Tuhan. Itu anugerah yang besar di dalam hidup kita. Itu sebab, saudara, orang Kristen itu senantiasa bisa bersyukur. Senantiasa diliputi oleh sukacita dan kedamaian di hatinya. Kiranya masing-masing kita mengintrospeksi diri, saudara. Dan kembali dikuatkan, disegarkan untuk menjadi saksi Tuhan yang setia. Dimanapun saudara ditempatkan oleh Tuhan. Ingat panggilan saudara. Tidak pernah lepas dari jiwa manusia. Tidak pernah lepas daripada memperkenalkan Injil kepada orang-orang yang Tuhan percayakan kepada saudara. Itu panggilan. Mengerjakan kehendak Tuhan dengan setia itu. Ada hubungan dengan jiwa orang lain. Sampai di sini kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan. Menjadi saksinya yang setia. Membawa orang-orang datang kepada Yesus. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.